Bayangkan sebuah wilayah laut yang indah, kaya akan sumber daya, namun di balik ketenangan permukaannya, tersimpan bara api yang siap meledak. Sebuah perang dingin baru sedang memanas, bukan di Eropa Timur, melainkan di jantung Asia Tenggara, Laut Cina Selatan. Mengapa perairan ini menjadi magnet konflik bagi kekuatan-kekuatan global? Dan apa dampaknya bagi kita semua? Laut Cina Selatan bukan sekadar perairan biasa. Ia adalah jalur nadi perdagangan dunia, tempat lebih dari sepertiga kapal dagang global melintas setiap tahunnya. Di bawah permukaannya, diperkirakan tersimpan cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah, serta kekayaan ikan yang tak terhingga. Tak heran, semua ingin memilikinya. Namun, siapa sebenarnya pemilik sahnya? Konflik di Laut Cina Selatan berakar pada sejarah dan interpretasi yang berbeda. Cina mengklaim sebagian besar perairan ini berdasarkan Nine Dash Line, atau 9 garis putus-putus, yang diklaim sebagai klaim historis. Namun, klaim ini tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif, ZEE, yang diakui secara internasional milik negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan bahkan sebagian kecil Indonesia. Sejarah sengketa ini sudah berlangsung puluhan tahun, melibatkan insiden-insiden kecil, hingga gugatan hukum internasional. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag menolak klaim historis Cina berdasarkan Nine Dash Line, namun Beijing menolak putusan tersebut. Ini memperumit situasi. Di panggung ini, ada beberapa aktor utama dengan kepentingan yang saling berbenturan. Cina, bagi Beijing, Laut Cina Selatan adalah masalah kedaulatan dan keamanan nasional. Mereka melihatnya sebagai halaman belakang mereka, penting untuk jalur maritim, pertahanan pesisir, dan akses sumber daya. Ekspansi militer dan pembangunan pulau buatan adalah bagian dari strategi mereka untuk memperkuat klaim. Amerika Serikat, meskipun bukan negara pengklaim, AS memiliki kepentingan vital dalam kebebasan navigasi dan stabilitas regional. Mereka melihat tindakan Cina sebagai ancaman terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan menantang klaim Cina melalui operasi Freedom of Navigation. Ini adalah bagian dari strategi AS untuk menjaga dominasinya di Asia Pasifik. Negara-negara ASEAN, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan bagi mereka, ini adalah masalah kedaulatan, keamanan ekonomi, perikanan, sumber daya, dan identitas nasional. Mereka merasa terancam oleh klaim Cina yang agresif dan mencari dukungan internasional sambil mencoba menavigasi hubungan yang rumit dengan kekuatan besar. Ketegangan di Laut Cina Selatan seringkali diwarnai dengan taktik zona abu-abu. Cina menggunakan kapal-kapal Coast Guard, kapal penangkap ikan yang dikendalikan negara, milisi maritim, dan kapal survei ilmiah untuk secara perlahan memperkuat kontrolnya tanpa memicu konflik bersenjata langsung. Insiden seperti kapal Filipina yang disemprot meriam air, atau kapal Vietnam yang ditabrak, adalah contoh taktik ini. Di sisi lain, AS dan sekutunya meningkatkan latihan militer bersama dan kehadiran angkatan laut mereka di wilayah tersebut, sebagai respons terhadap meningkatnya asertivitas Cina. Risiko eskalasi di Laut Cina Selatan adalah nyata. Bentrokan tak disengaja antara kapal atau pesawat bisa dengan cepat memburuk menjadi konflik yang lebih besar. Jika ini terjadi, dampaknya akan sangat besar. Secara ekonomi, terganggunya jalur pelayaran di Laut Cina Selatan akan memukul perdagangan global, menaikkan harga energi, dan mengganggu rantai pasok. Secara politis, ini bisa menarik kekuatan global lainnya, berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Bagi negara-negara di kawasan, ini berarti ancaman terhadap kedaulatan, keamanan pangan, dan stabilitas regional. Ini bukan hanya tentang pulau-pulau kecil atau hak penangkapan ikan, tapi tentang arsitektur keamanan global. Bagaimana jalan keluarnya? Berbagai upaya diplomasi terus dilakukan, meskipun hasilnya masih lambat. Negara-negara ASEAN dan Cina sedang mencoba menyusun Code of Conduct, atau kode etik untuk mencegah insiden di laut. Dialog bilateral dan multilateral juga terus berjalan. Namun, solusi jangka panjang memerlukan kesediaan semua pihak untuk berkompromi dan menghormati hukum internasional. Stabilitas di Laut Cina Selatan sangat penting, tidak hanya bagi negara-negara yang bersengketa, tetapi juga bagi perdamaian dan kemakmuran global.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.